Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di sini saya Mega Rosita Boru Purba, NPM 2008021116 dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan mata kuliah Biosistematika B. Di sini saya bersama dengan adik saya Duta Michael Purba, akan menjelaskan mengenai apa yang ada di poster ini. Nah, pertama-tama dari poster ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan, jamur, bahkan masih banyak lagi kekayaan alam. Ekosistem ini harus dijaga oleh manusia karena manusia bertempat tinggal di bumi. Jika kita merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan, pastinya bumi kita akan rusak. Tuhan sudah memberikan kita suatu kekayaan alam yang gratis, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan baik. Tetapi karena ada ulah manusia, sehingga ekosistem ini dapat rusak. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kepunahan atau kerusakan yang ada di alam, khususnya di Indonesia ini? Mungkin adik saya bisa menjawab. menebang pohon sembarangan, berburu hewan sembarangan, dan membakar hutan sembarangan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kita sebagai umat manusia yang diberikan Tuhan kekayaan alam yang sangat melimpah ini harus dijaga, harus sangat dijaga agar tidak terjadi kerusakan alam. Karena jika terjadi kerusakan alam, kita akan terkena bencana dan itu sangat merugikan diri kita sendiri. Nah, salah satunya yaitu misalnya membakar hutan. Membakar hutan itu kan juga dapat merusak ekosistem yang ada di dalam hutan. Contohnya hewan-hewan yang memiliki habitat di dalam hutan. Nah, jika di hutan ini terbakar, maka hewan-hewan bisa punah, kemudian mereka tidak memiliki habitat untuk hidup. Jadi kita sebagai umat manusia harus menjaganya dengan baik. Nah, bagaimana sih kita bisa menjaganya? Ya, kita tidak menebang pohon sembarangan, kita tidak berburu hewan sembarangan, dan kita harus juga menanam pohon supaya bumi kita ini tetap hijau dan juga tetap terjaga. Nah, sebenarnya dari ekosistem ini juga kita dapat belajar suatu ilmu yang dinamakan yang dikenal juga dengan ahli taksonomi. Sebenarnya kita dapat mengetahui misalnya kupu-kupu ini tergolong hewan apa sih, serangga atau arthropoda atau gastropoda. Sebenarnya kita dapat mengetahui ini dari yang namanya taksonomi. Kelebihan dari taksonomi ini juga kita dapat mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ini. Misalnya nama ilmiahnya dari tumbuhan dan hewan, marganya, bangsanya, kemudian keluarganya. Bahkan kita dapat mengetahui spesies-spesies dari tumbuhan dan hewan ini. Banyak yang dapat kita pelajari dari taksonomi. Ayo, sebagai umat manusia, kita harus melestarikan alam dan bumi kita. Bersama-sama kita bergandengan tangan untuk melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Menjadi ahli taksonomi sekarang sangat dibutuhkan loh. Ahli taksonomi memiliki manfaat yang besar karena menjadi dasar untuk mengenal, mengelompokkan, dan memberi nama dari semua organisme yang ada di bumi ini. Taksonomi ini juga menjadi kunci penting untuk menentukan konservasi kawasan untuk makhluk hidup. Mengapa sih Indonesia sebagai negara mega biodiversity tetapi kekurangan ahli biosistematika? Mungkin alasannya sangat klasik, yaitu orang-orang menganggap bahwa ahli biosistematika terlalu membosankan dan monoton. Padahal sebenarnya menjadi ahli biosistematika sangat menarik karena mengklasifikasikan semua makhluk hidup. Mari kita melestarikan alam dan menjadi ahli taksonomi.